waktu aku kira semuanya baik-baik saja, semua bakal lancar-lancar aja visaku, ternyata ada satu kejadian di mana visaku ditolak sama MOL. MOL tuh Ministry of Labor ya, kayak ketenagaan kerjaan lah. Kan dikasih imigrasi 3 bulan. Aku tuh masih santai banget, kayak nanti Tuhan lancarin lah segala macam. Sebuah perusahaan agensi di Taoyuan ini mau rekrut aku, visanya ditolak. Aku kayak baru berasa, waduh Tuhan, tolong. Aku udah kayak lambain tangan banget tuh kayaknya. Karena berasanya kayak, beneran loh, ada kemungkinan ditolak juga sama visanya. Sampai aku ketemu satu perusahaan. Mungkin gak cuma 100, mungkin 1000 orang tuh baru ada lu seorang kayak gini. Aku sebagai Digital Marketing Assistant Manager. Digital Marketing Assistant Manager, mau duduk? Iya. Sombong banget. Jadi aku mau cerita kelanjutan dari video sebelumnya tentang part 2. Oke, jadi aku mau cerita tentang my new company. Sebenarnya agak berasa ini rencana Tuhan, tapi di under sisi juga banyak up and down. Waktu visa aku dikirim oleh perusahaan ini perusahaan startup ya, mereka tuh sempat kewalahan juga dengan visa aku, karena mereka bilang kayak, gila, kasus lu tuh dari 100 ya, mungkin gak cuma 100, mungkin 1000 orang tuh baru ada lu seorang kayak gini. Jadi lumayan special, rumit, dan juga complicated. Tapi dia bilang, but it's okay, karena aku berasa kayak udah, orang Taiwan tuh bilangnya yunfen gitu, kayak udah klop aja. Jadi gimana pun caranya gue bakal bantu. Waktu aku agak sempat shock juga. Waktu itu dia bilang kayak, nih dokumen kantor lu coba urus sendiri. Gila, aku shock banget guys, karena biasanya HRD yang disuruh, tapi ini malah bosnya suruh aku kayak, yaudah lu coba bikin sendiri, lu coba ngurus sendiri. Aku kayak, lah ini gue sebagai karyawan dan HRD ngurus visa gue sendiri. Terus SDN dia akhirnya minta tolong manajer untuk ngurus. Sebenarnya di perusahaan ini masih kecil, perusahaan startup, jadi cuman ada bos, manajer, dan juga Kwaichi. Kwaichi tuh kayak bendahara kantor gitu, termasuk small. Kalau di flashback tentang apa yang aku tulis tentang perusahaan yang aku mau, dari sekian yang centang cuman 1 yang enggak, yaitu big company. Jadi ini termasuk startup company. Aku nggak tahu kalian pernah berasa ini apa enggak, cuman to be honest, aku merasa kayak aku lebih enjoy untuk join the startup, karena menurut aku itu nggak stabil. Kalian harus belajar banyak, kalian harus bisa banyak. Jadi menurut aku itu sebuah challenge buat aku ya, untuk bisa mengembangkan diri lagi. Karena di company aku sebelumnya tuh, ketika udah punya lisensi itu udah mulai stabil gitu, tinggal dikembangkan itu doang. Menurut aku nggak sesusah dari merintis dari awal ke atas. Mungkin beda perspektif lagi ya, kalau misalnya kalian udah ada, udah gede, ya udah tinggal pertahanin aja gitu. Tapi kalau misalnya dari nothing to be something, itu kalian harus pushnya lebih besar lagi gitu, lebih work hard lagi. Jadi aku juga, oke lah, aku memilih untuk company ini, dan company ini sisanya tuh hampir rata-rata apa yang aku doain. Kayak dia mau bantu bikin aku APRC, gajinya juga lebih tinggi, terus segi good laupan apa ya, kayak aku merasa, ya mungkin karena orang baru ya, aku kayak berasa dicauku, atau kayak berasa waktu dia bilang gimana pun caranya nanti gue coba usahain tetap rekrut lu, lalu aku kayak berasa, lu ngomong asal ngomong atau lu beneran ya? Dan aku ngeliat effort mereka, dari bosnya itu suruh aku ngurus surat sendiri, berarti kan it's mean udah kayak dipercayain banget. Masalahnya ini harus orang Taiwan, karena rumit banget, harus upload sana sini, harus kasih dokumen kantor segala macem. Dan akhirnya manajer yang bantu aku untuk apply surat visa. 1 sih minusnya, yaitu aku harus pulang. Jadi waktu surat-surat ini udah dikirim ke MOL tuh kayak minta 2 surat lagi. 1 itu surat leaching, sertifikat aku yang harus diterjemahin dan dilegalisir oleh Teto. Ya, jadi complicated banget. Kalau leaching tuh, jadi aku harus minta bantuan perusahaan lama aku untuk apply. Kalau udah selesai kontrak atau nggak udah putus kontrak, surat itu harus keluar. Dan 1 lagi adalah surat, bukan 1 surat sih sebenarnya, 5 dokumen, yaitu piagam aku, sertifikat aku itu diterjemahin semuanya ke bahasa Mandarin. Aku kan pulang nih ke Indonesia, aku ngerjain tuh. Ada beberapa pakai agent, ada beberapa yang aku urus sendiri ya. Jadi aku harus ke notaris, terus aku harus ke Menham, ke Menlu, baru bisa ke Teto untuk dilegalisir. Waktu surat-surat itu udah kelar, aku baru kirim lagi ke MOL Taiwan, dan MOL setuju, turunlah itu surat kerja atau syukahan. Aku baru bisa apply buat Teto untuk visa yang baru. Visa itu yang ditempel itu di paspor. Jadi aku pulang ke Indonesia tuh sebulan nyampe 2 bulan ya, untuk pengurusan surat-surat itu.
aku merasa emes sih dengan pengurusan surat di Taiwan. Kayak oke, yang di Taiwan udah kelar nih, itu kayak 5-7 hari nggak nyampe, bahkan kayak 3 hari udah nyampe, udah kelar nih yang di Taiwan. Yang perusahaan lamaku bantu bikinin surat lincing itu, surat keluar Taiwan atau putus kontrak, itu udah turun 3 hari apa nggak nyampe seminggu tuh surat itu udah turun. Jadi aku harus puwencien tuh kayak MOL terima nih dokumen aku sama dokumen kantor. MOL bilang dokumenku ada yang kurang nih, jadi kan ada dikasih waktu kurang dari sebulan, dia harus bilang aku harus lengkapi surat-surat ini. 2 surat itu, lincing sama surat-surat yang aku perlu legalisir tato. Yang Taiwan ini udah beres. Nah yang di Indo ini lumayan stres sih, tapi pembelajaran juga sih buat aku, soalnya aku jadi kenal beberapa agent yang di Indonesia. Surat kerja itu sekarang aku jadi tahu peranan si agensi. Jadi kalau kalian kerja di Taiwan, mau kerja di Taiwan sebagai TKA atau TKI di Taiwan, atau buruh migran Indonesia lah kita bilangnya, kalian tuh perlu agent yang untuk ngurusin ini nih, surat-surat kerja ini dari data kalian, ijazah mesti ditranslate segala macam, terus cari perusahaan. Itu tuh kayak kalian bayar mungkin berapa puluh juta untuk agensi yang tahu beres surat kerja ini turun. Yang company yang ini, si bos tuh nggak mau mengeluarkan uang. Sebenarnya dia mau mengeluarkan uang untuk beli nama, kayak beli kuota gitu. Jadi aku kerja sama dia, tapi aku bukan kerja atas nama dia. Dia mau melakukan ini ya. Di Taiwan tuh sebenarnya udah ada juga yang kayak gini. Cuman aku nggak tenang aja, kayak aku kerja di mana, kok nama perusahaannya beda gitu kan. Sebenarnya ini ada resiko juga buat dia didenda dan aku dideportasi. Jadi aku bilang aku tetap pengen kerja di sini, tapi dengan jujur nama perusahaan ini, dan sesuai lah dengan kontrak awal pekerjaan aku, apa gajiku berapa, sesuai dengan kontrak kerja lah. Intinya waktu MOL mengeluarkan kekurangan 2 surat itu, aku kayak harus bikin keputusan. Aku harus pulang Indo untuk menyelesaikan surat-surat untuk istilahnya puwencien atau melengkapi surat-surat ini, atau aku lebih pilih cari kerjaan lain, atau aku lebih pilih kayak si bos bilang tadi, mau nggak beli kuota di perusahaan lain, aku terdaftar di perusahaan lain tapi aku kerja sama dia. Sebenarnya riskannya nggak cuma di aku, tapi riskan di dia juga. Riskan di aku mungkin aku paling parahnya dideportasi atau nggak didenda. Jadi si bos itu juga sebenarnya yang riskan, karena dia pakai aku istilahnya ilegal gitu lah, karena beli perusahaan. Banyak di Taiwan, aku juga baru tahu kasusnya seperti ini, cuman yang nggak ketahuan ya juga banyak, ya kayak diem-diem aja gitu. Tapi aku juga berasa ini aku nggak jadi contoh, nggak jadi influence bagus kalau aku pakai cara ini. Aku rasa waktu aku juga udah mepet untuk nyari pekerjaan lain, dan menurut aku ini sebuah calling sih, karena waktu aku berdoa aku pengen perusahaan di bagian media, dan ini tuh perusahaan bagian media, startup gitu. Menurut aku sebuah kesempatan lagi sih buat aku yang klop nih gitu. Aku kayak Tuhan buka jalan nih gitu. Jadi aku berasa kayak maybe this the way. Jadi akhirnya aku bilang ke bos, ya udah bos, kita sama-sama bayar harga lah. Ya udah aku pulang ngerjain. Ya udah aku pulang tuh sembari liburan, tapi juga stres masalah visa kerja. Kalau misalnya nih, ini aku asumsi tertinggi aku gini, kalau misalnya aku udah pulang Indo, aku udah setengah jalan, terus tiba-tiba dia bilang, aduh ini susah banget visa lu, ribet banget, gua angkat tangan nggak mau bantu lu lagi. Mereka bisa aja kayak gitu, dan ya udah aku pulang nggak balik Taiwan lagi selamanya, karena langsung visanya udah putus gitu. Jadi aku nggak ada visa lagi di Taiwan, nggak bisa masuk Taiwan lagi. But aku yakin kayaknya nih bos oke nih, dia juga lagi pas banget kurang orang, jadi dia pasti urgent ngejar aku balik Taiwan, tapi dia juga urgentin si manajer aku biar cepet-cepet suratnya kelar. Ya wes, penantian aku 1 bulan selesai. Aku termasuk upgrade visa dari blue color to the white color. Jadi bedanya gini guys, kalau blue color itu dibagi menjadi kayak 12 kategori pertanian lah, ABK, BMI yang bantu ngurus rumah tangga, jaga akong kakek gitu-gitulah guys. Pokoknya itu tuh termasuk kerah biru. Nah, aku tuh yang dulu juga termasuk kerah biru, tapi aku di posisi yang agak tinggi, yaitu penerjemah. Visa aku yang sekarang adalah visa white collar. Kalau kalian nggak tahu white collar itu pekerja profesional. Kalau kalian di Taiwan kira-kira ada S1 atau S2 di Taiwan, kalian cari kerja, itu tuh visa kalian otomatis white collar, visa profesional. Aku juga berharap semoga Indonesia kedepannya lebih banyak orang-orang yang punya visa white collar ini. Sekarang tuh ada beberapa orang yang masih kayak, orang Indonesia masih jarang, masih rata-rata blue. Blue itu bedanya gini guys, kalau biru itu blue collar kayak lebih banyak pekerja kasar. Pekerja kasar tuh istilahnya kayak yaitu
yang memakai tenaga lebih banyak daripada pikiran. Nah, kalau white collar itu mungkin random ya, ada juga yang pakai tenaga, ada juga yang pakai pikiran. Tapi kalau di Taiwan tuh membedakan blue collar dan white collar adalah white collar sebagai spesialis atau pekerja profesional. Aku karena udah megang white collar, aku terhitung sebagai pekerja profesional yang udah disetarakan dengan visa yang lulusan sarjana. Doakan aku nggak sombong ya guys. Tapi aku berharap banget sih semua orang Indonesia yang di Taiwan itu at least 50% lah, nggak cuman banyak di BMI-nya tapi juga banyak di pekerja profesionalnya. Kemarin waktu aku pulang ke Indonesia, antrian buat BMI tuh masih lebih banyak daripada visa umum, sedangkan aku kan termasuk visa umum, bahkan jarang banget visa pekerja profesional. Aku berharap video perjalanan aku selama ini bisa mengencourage orang-orang dari nggak pengen sekolah tinggi-tinggi bisa punya pikiran ya udahlah sekolah bahasa dulu, ya udahlah kuliah dulu, nanti kalau kalian kerja terhitungannya visa white collar. Perbedaan antara white collar dan blue collar sebenarnya menurut aku yang paling signifikan adalah ketika kalian blue collar, kalian tuh terikat kontrak lebih deep. Bahkan kalian tuh kayak gini, yaudah lu datang dulu, nanti lu baru tahu kerjaan lu. But kalau kalian white collar, kalian rata-rata tuh ya dikasih lihat dulu kontraknya, baru kalian kerja. Aku tahu beberapa kasus tentang orang Indonesia di Taiwan, terutama yang para BMI ya, kayak kerjanya capek, kayak mungkin gajinya kurang, tapi kalian kerja di 2 tempat, mungkin kasus-kasus yang seperti itu ya. Aku encourage banget kalian bisa kuliah atau enggak punya pendidikan yang lebih tinggi, supaya kalian bisa sampai di posisi ini, yaitu kalian tahu dulu kontraknya apa, kalian bisa milih mau kerja apa enggak. Karena to be honest, kalau untuk blue collar, rata-rata tuh kalian perlu agensi untuk bantu kalian nyari kerja. Sedangkan kalau white collar, kalian lebih bisa milih, kalian bisa interview sendiri, kalian bisa nego gaji sendiri, interview sendiri, enak juga negonya. Aku nggak tahu berasanya, semoga video ini nolong sih buat kalian-kalian yang nggak pernah kepikiran untuk kerja sebagai profesional di Taiwan. Ya mungkin kalian berpikir, oh ya udahlah kerja di Taiwan, wow, tapi kerjanya yang agak kasar. Tapi kalau misalnya kalian kerja sebagai sesuatu yang pakai pikiran, nggak cuman pikiran, tapi juga ada beberapa tenaga, tapi juga kalian berasanya enjoy karena kalian nego gaji sendiri tanpa perlu agensi. Menurut aku itu another level of white collar sih. Jadi intinya di Taiwan tuh ada visa blue collar dan white collar. Dan blue collar itu juga ada beberapa tipe. Aku ada sempat dikasih tahu manajer aku, sebenarnya aku blue collar tuh yang lumayan tinggi levelnya. Tapi kalau aku mau ke white collar, istilahnya aku upgrade. Kalau nggak salah upgrade 3 atau 4 jenis visa. Jadi tuh katanya guys, ini kata manajer aku, setiap kita orang Indonesia yang kerja di Taiwan, dilihat poinnya, kinerjanya bagus apa enggak, sering ganti majikan atau ganti bos apa enggak, itu tuh semuanya ada di penilaian MOL sendiri. Jadi makanya kalau misalnya kalian dilaporin gajinya rendah atau kecil, itu juga sebenarnya mempengaruhi MOL itu nerima kamu lagi nggak untuk ganti kerjaan atau enggak kamu ditarik lagi ke Taiwan. Waktu manajer aku bantu aku untuk pengurusan ini, aku tuh ada kasih dia tuh 1 USB. Jadi 1 USB itu adalah perjalanan aku selama di Taiwan. Jadi di dalam itu ada foto-foto piagam-piagam yang aku dapetin di Taiwan. Misalnya aku ikut maraton berenang di Taiwan, terus aku ikut serta untuk volunteer di Taiwan, terus aku ujian, ada sertifikat, aku ikut pelatihan motor gede di Taiwan. Kayak sertifikat kayak gitu yang menurut aku nggak penting, yang aku dapet di Taiwan, yang kayak ya udahlah buat nambah pengalaman gitu. Sertifikat yang kayak gitu, terus sertifikat yang di Indo aku pernah ikut PKL lah, terus piagam lah aku juara peringkat 2, atau sertifikat aku ikut pelatihan atau les-les kayak gitu, yang aku taruh di 1 USB. Ada foto paspor, foto aku, pokoknya data-data pribadi aku lah, yang penting nggak penting juga menurut aku itu lifetime aku lah. Aku kasih itu ke manajer aku. Jadi manajer aku buka, pas dia buka dia agak shock itu. Hah, lu pernah ikut ini? Hah, lu punya si motor gede? Semuanya jadi dia kayak emes juga tentang personality aku. Oh, lu juga pernah? Ada satu yang aku agak shock sih, dia bilang gini, hah, lu pernah kerja sama, kolaborasi sama seorang YouTuber terkenal di Taiwan? Aku bilang, oh iya. Dia kayak, what? Dia waktu lihat itu kan kayak istilahnya file-file yang aku juga nggak nyangka bakal kepake. Terus ya menurut aku simpen USB itu sebagai journey aku lah, kayak maksudnya aku tau lah aku di Taiwan udah ngapain aja, aku ikut serta apa aja, aku ikut pelatihan apa aja, aku simpen di 1 USB itu. Lalu aku bilang, kamu kalau butuh data-data aku kayak foto paspor, foto ARC, foto apapun, sertifikat aku, ijazah aku, USB aku bilang ya udah tinggal lihat aja. Itu aku ada kayak folder
Indonesia sama folder Taiwan. Dan aku nggak nyangka dia ambil file-file aku itu dan dikirim ke MOL. Dia bilang, lu tau gak, file-file yang aku kasih lihat, kayak USB yang aku kasih lihat, itu sebenarnya berguna banget karena itu membantu aku mengupgrade visa aku. Dibilang kayak, percaya gak, orang kayak lu kayak 1000 banding 1 kayaknya. Kontribusi aku untuk Taiwan ini ada, tapi kontribusi aku untuk Indonesia juga ada. Jadi dia bilang ini lebih gampang dia menulis sebuah karangan, bukan karangan sih, kayak cerita tentang kenapa Taiwan ini harus rekrut aku. Gimana sih bilangnya? Gimana cara dia tulis karangan tentang diri aku, dikirim ke MOL, dan MOL kayak berasa, oh ya udah deh, lu boleh kerja di Taiwan. Sampai kliknya tuh kayak gitu. Oke, singkat cerita, dia lihat USB aku, dia pakai beberapa data aku dan dikirim ke MOL. Akhirnya aku baru tahu juga, oh untuk upgrade dari blue color ke white color, ternyata aku harus punya nilai yang oke biar aku bisa upgrade. Dan aku juga nggak nyangka banget, ternyata sertifikat itu berguna banget. Mungkin ini juga bisa jadi encouragement ya. Misalnya kalian pegang visa penerjemah kayak aku sebelumnya yang mau ganti kerjaan, ingatlah berkontribusi banyak untuk Taiwan, dan itu ngefek. Ada beberapa yang aku berkontribusi untuk Taiwan tuh waktu aku, ini juga aku nggak nyangka sih, ini tuh kepake. Aku ngurus visa kan ya bulan Januari Februari. Aku collab sama Chong Ming-shun atau YouTuber Taiwan yang terkenal itu tuh bulan Oktober. Waktu aku collab sama dia tuh aku ingat banget, aku lagi lumayan minder karena gigiku patah sebelah, aku belum beresin karena biaya dan juga bibirku masih bengkak banget, jadi belum dibolehin sama dokter untuk pasang gigi palsu. Terus aku ingat banget, aku cuma bilang ke dia gini, selama waktunya oke, aku bakal bantu jadi translator. Terus aku bilang gini, dia kan ada nanya kayak mau bayaran apa enggak, aku bilang ya udah, aku anggap aja ini temen lah, maksudnya aku bantu temen. Akhirnya dia bilang oh ya udah boleh. Aku nanya kayak boleh nggak aku sekalian collab juga, ya udah boleh, oh ya udah sekalian lah. Jadi itu terrecord di media sebagai aku berkontribusi untuk orang Taiwan. Aku juga unexpected guys, kayak niat aku cuma nolong orang untuk di translator di satu video kolaborasi itu, tapi yang itu kan aku nggak simpen videonya di USB ya, aku kayak screenshot doang bagian aku sama dia, bagian aku perkenalin aku di media itu. Di dunia industri entertainment kita tuh nggak dapat sertifikat apapun, pernah collab sama siapapun nggak dapat sertifikat guys. Jadi semuanya tuh bentuk media. Jadi aku screenshot itu ada beberapa kejadian, aku collab sama ini, aku collab sama itu, aku kenalin tempat jalan-jalan di Taiwan, seperti itu yang aku masukin di USB, dan USB itu dilihat manajer aku, dan manajer aku bilang wih itu kepake. Jadi aku juga shock sih, karena waktu aku kasih USB aku, yang aku pikirkan adalah dia cuma ngambil foto paspor, ijazah, tapi ketika dia buka-buka semuanya itu kayak live journey aku. Itu emang USB yang aku simpen yang isinya journey aku di Taiwan, dan itu membantu banget katanya buat aku upgrade diri. Tanpa disadarin aku juga melihat perlakuan dia ke aku sebagai kayak oh orang ini adalah orang yang ambisius, dan orang ini tuh beda dari sekian banyak orang. Menurut pendapat aku itulah yang manajer pikirkan tentang aku, dan dia bantu aku untuk upgrade visa aku. Lumayan agak rumit visanya, tapi I did it. Aku sekarang pindah rumahku yang baru di New Taipei. Ini agak pinggiran gitulah. Kalau dulu sebelumnya aku di Taipei, dan ini di New Taipei, lebih pinggiran, tapi menurut aku ini akan nolong aku untuk nggak cepat bosan sama Taiwan sih. Karena aku 8 tahun di Taipei, it's kind of boring juga. Makanya waktu aku cari kerjaan, aku juga cari yang daerah-daerah lain. Makanya yang waktu pertama kali aku interview ya aku coba di Taoyuan atau enggak di kota-kota yang lain gitu. Untuk maintain aku tetap fresh sama Taiwan ini. Jadi nggak berasa rumah-rumah banget, tapi juga ada sisi merantaunya, tapi juga ada sisi aku pengen nih explore daerah ini gitu. 8 tahun di Taiwan aku berasa kind of boring sama Taiwan, sama Taipei. Jadi menurut aku ya biar nggak bosen sama Taiwan, aku mungkin ada baiknya untuk pindah kota ya, pindah kerjaan juga. Ya begitulah cerita aku change working visa segitu ribetnya. Sebenarnya kalau misalnya kalian blue collar ke blue collar, atau misalnya kalian cuma pindah majikan, pindah kerjaan, sebenarnya nggak serumit ini. Tapi karena aku terhitung upgrade visa dari blue collar jadi white collar, jadi ya lebih complicated. Dan aku bersyukurnya Tuhan nemenin aku pulang gitu. Aku sempat ikut retret di gereja. Video itu sempat viral juga. Aku unexpected banget sih bisa sampai viral ya. Oke, POV aku doang bisa sampai viral sih lumayan. Berarti aku pulang untuk sesuatu
hal yang recharge aku juga. Dan selama aku pulang ke Indonesia, aku juga quality time lagi sama keluarga. Karena yang waktu aku cerita di part sebelumnya, aku pulang ke Indonesia untuk liburan tuh cuma 2 minggu. Itu pun habisin cuti aku doang di kantor sebelumnya. Karena kan corona, terus juga cuti aku numpuk jadinya. Sekarang pulang ganti visa kan aku terhitungannya visa orang cari kerja ya, pengangguran ya. Jadi kayak sebulan menikmati quality time sama keluarga tuh kayaknya enough sih untuk charge aku untuk kedepannya lagi. So, obrolan aku, Henny Diary aku dari part 1, part 2, part 3, aku berharap ini bisa mengencourage kalian ya tentang ternyata beda loh white collar sama blue collar. Dan kalau misalnya kalian pindah dari blue collar ke white collar juga seperti itu rumitnya. White collar ke blue collar aku tidak menyarankan sih, karena gaji standar blue collar dan gaji standar white collar aja beda banget. Jadi menurut aku kalau white collar ke blue collar agak downgrade, menurut aku janganlah kalau bisa. Ya kalau misalnya dapat white collar ya cari company yang white collar aja. Terus kalau yang blue collar, kalau kalian nggak mau ribet ya udahlah cari yang blue collar lagi gitu. Tapi kalau yang kalian kayak aku gitu, aku juga nggak nyangka sih harus ganti visa. Karena aku kira bisa pakai yang blue collar lagi, ternyata dia bilang harus upgrade. Ya udahlah, ini jadi bagian cerita hidupku yang aku nggak tahu sih akan adakah adik-adik yang mengikuti jejakku. But di akhir video ini aku cuman mau kasih tahu tentang bagaimana Tuhan nolong aku. Aneh banget gak sih kalau misalnya setiap perjalanan setahun aku terakhir ini ya, dari aku kecelakaan, pulang Indo nyari kerjaan, terus balik Taiwan nyari kerjaan, belum ada yang dapet. Tapi sebulan terakhir sebelum visaku mati, sebelum visaku dapatlah kesempatan kerja di company startup ini dan upgrade visa. Dan aku juga berasanya gila ya nih manajer. Aku mengapresiasi dia lebih dari seorang HR, dan dia juga mengapresiasi aku sebagai lu asisten manajer gua nih. Gua pengen lu kerja sama gua dan kita saling menopang untuk bangun company ini. Lalu satu hal lagi yang bikin aku seneng ya, karena Taipei itu kayak lebih sempit, karena itu kan ibu kota ya, ini lebih sempit. Jadi aku pindah ke bagian New Taipei pinggiran ini dengan harga yang sama di Taipei, tapi aku dapatnya lebih gede aja kamarnya. Dan aku berasa kayak nanti di belakang sini bisa aku dekor-dekor untuk kalian gak bosen lihat background aku lah ya gitu. Mungkin kalau kalian lagi mengalami atau lagi di fase mau ganti kerjaan, mungkin kalian bakal think too much sih, kayak aku juga. Belum visaku mati, aku udah stres nyari kerja dulu, udah nyari kerja dulu, ternyata tetap aja dapatnya 1 bulan sebelumnya. Itu juga sebuah anugerah sih, Tuhan nolong di waktu yang tepat. Aku nggak bisa ngomong ini kalau aku nggak jalanin, tapi karena aku jalanin, aku berasa kayak Tuhan di sebelahku, dia nolongnya in the right time. Aku juga baru merasakan ya, karena gereja aku masih di Taipei, jadi aku sering bolak-balik New Taipei to Taipei gitu ya. Jadi kayak bagus juga ya aku dulu nggak pindah sejauh kota lain ya, susah ke gerejanya ya. Jadi kayak sekarang membiasakan diri untuk tetap PP ke gereja. Riding tuh kayak New Taipei to Taipei tuh sejam guys. Waduh, kalau kalian mikir gila naik motor sejam aja udah capek banget. Aku guys yang jalanin. Cerita terakhir aku pengen cerita kebaikan Tuhan tuh, kalau misalnya aku bisa ringkas semuanya ya, aku ringkas dengan seorang wanita, itu aku yang minta tolong sama Tuhan 3 bulan terakhir untuk Tuhan aku belum dapet kerjaan baru, aku sampai begini minta tolong, kayak udah ditenggelam, udah di laut yang tenggelam, udah kayak doanya kayak Tuhan tolong, terus sampai di bulan kedua yang kayak energiku habis untuk minta tolong, kayak Tuhan tolong, tapi masih kayak gitu, Tuhan tolong. Dan kayak 1 menit terakhir tuh aku kayak udah nggak ada tenaga lagi, udah kayak surrender everything lah, tinggal tunggu kaki aku pegel dan pelan-pelan masuk laut. Aku kayak bilang gak apa-apa kalau misalnya Tuhan gak bantu, tapi aku yakin Tuhan pasti bantu, karena kayak rata-rata udah mau mati gitu ya, kayak ibaratkannya aduh Tuhan, meskipun Tuhan telat bantu, aku yakin Tuhan tetap bantu gitu. Di 30 detik terakhir dimana aku kayak udah tanganku udah gak bisa ngapa-ngapain, kakiku udah gak bisa ngapa-ngapain, udah surrender 100%, udah tinggal tunggu masuk air kayak tenggelam gitu, Tuhan kayak baru angkat aku kayak berhasil nih, blue color to the white color and to the new company, to the new city, to the new jabatan digital marketing assistant manager. Ini menurut aku sebuah hal yang kalau bukan Tuhan tuh kayaknya nggak mungkin, tanpa degree coy, dan visaku bergantung sama itu. Kalau misalnya aku nggak ada company ini, kayak impossible nggak sih? Bisa aku bilang ya, impossible banget sih. Udah tanpa degree, visamu complicated, dapat perusahaan yang sesuai yang kamu doain, terus dapat manajer baik, Tuhan baik banget sih, nolong di waktu yang tepat. Tapi aku yakin buat kalian yang belum
ngalamin akan berasa kayak apaan sih nih orang, tapi untuk aku yang ngejalanin, aku berbagi pengalaman tentang ini, semoga adik-adik aku yang baru mencoba mengikuti jejak aku bakal ngerti kalau ini tuh proses, ini tuh perjalanan. Aku lumayan menghela nafas waktu semua ini kelar, visa kelar, pindahan kelar, terus kayak baru bisa menghela nafas dan bilang kayak semua indah pada waktunya ya. Meskipun kita udah deg-degan takut gak dibantu, tapi aku kayak merasa aku mengapresiasi setiap journey aku, dan aku kayak berasa we did it Henny, kamu gak menyerah. Aku ternyata tuh bukan orang yang gampang menyerah untuk berdoa minta tolong Tuhan tanpa komplain, dan juga terus bilang kayak Tuhan kuatkan dan teguhkan hatiku apapun yang MOL kasih kabar, karena MOL ini bisa nolak dengan mudahnya, MOL juga bisa nerima dengan cara yang seperti ini, aku harus wencien atau masukin dokumen tambahan, tapi bisa juga dia kayak langsung terima dengan gampang aja. Jadi semuanya kayak aku harus siap dengan apapun yang MOL katakan. Jadi kayak kuatkan dan teguhkan hatiku. Di kejadian sebelumnya yang bosnya oke, perusahaannya oke, tapi masalah visa mereka nggak bisa bantu. Itu lumayan PR juga ya. Jadi nggak cuma tentang perusahaannya, nggak cuma tentang bosnya, tapi juga tentang MOL-nya guys. Ya kayak gitulah complicated perjalanan hidup aku selama 6 bulan ini ya. Sekarang udah pertengahan tahun 2024 dan aku baru upgrade live update ya, kurang lebih segitu yang aku bisa ceritain. Semoga cerita hidup aku ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi bermanfaat juga buat kalian yang mau pengen ikut jejak aku ya. Jadi kalian bisa think too much dulu sebelum kalian berpikir untuk upgrade visa, atau nggak pindah kerjaan, atau nggak pindah company. Bisa jadi pemikiran ulang setiap kalian ambil keputusan. Tutup kata dari aku adalah coba tenangkan diri, relax dulu, berdoa dulu, tulis dulu apa yang kalian mau, apa yang kalian pengen di kerjaan atau jenjang karir kalian selanjutnya. Doain dulu, kita nggak tahu 1 bulan ke depan Tuhan bukan jalan di company mana dan kamu bakal checklist berapa. Kayak for me aku tulis 5 yang aku lumayan berasa waktu tahu ini startup, aku kayak berasa challenge baru lagi, everything is new dan aku harus belajar semuanya lagi. Jadi aku kayak berasa ada poin di mana let's do it again dari kantor aku sebelumnya, dari nothing to be something, dan aku keluar dan aku nggak tahu yang ini sampai kapan, but for me ya udah start from nothing aja. Itu membuat aku lebih humble lagi, karena kalau ditanya, kamu kerja di perusahaan mana? Kalian pasti belum tahu nama perusahaan ini. Sama kayak 6 tahun yang lalu, waktu kalian nanya, kamu di perusahaan mana? Aku ngomong di perusahaan ini, kalian nggak tahu. Tapi waktu sekarang kalian nanya, kamu di perusahaan mana? Aku kasih tahu perusahaan ini. Dan kalian pasti kayak, oh gue tahu perusahaan itu. Pasti seperti itu. Ada kebanggaan tersendiri di mana, wah gila ya gue bisa nemenin perusahaan ini grow up. Dan aku juga grow up. Senang aja sih. Bisa menjadi bagian untuk sebuah perusahaan dari nothing to be something ya. Ya semoganya aku nggak nyerah terlalu cepat dengan perusahaan ini. Salam semangat buat kalian yang baru lulus. Semoga cerita aku ini bisa mengencourage kalian dimanapun kalian lagi cari kerja, apapun kerjaan kalian itu. Bawa dalam doa dan juga semangat aja, pasti Tuhan buka jalan, pasti bisa. Dari posisi kalian, di satu sisi berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta doa yang kayak kalau emang passionmu ya bukain jalan, tapi kalau bukan ya lebih baik tutup jalan. Jadi nggak habiskan waktu di sana, but di other sisi juga kamunya nggak boleh cepat nyerah untuk interview ke tempat lain. Tetap confident dengan diri kamu, dengan kualitas kamu. Menurut aku nggak susah sih cari kerja, asalkan kalian pede dulu dengan diri sendiri. Kalau kalian udah nggak bisa dengan pede diri sendiri, ya mungkin ikutin cara aku, believe in God and believe in yourself, dan aku yakin kamu bisa. Ya belakangan aku bakal cerita-cerita, sharing-sharing. Aku pengen mulai podcast sih. Aku minta doanya dulu dari kalian, minta supportnya dulu dari kalian. Semoga kedepannya bisa bikin video-video yang tentang cerita hidupku atau enggak cerita orang lain yang bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Ini 3 part yang very fast, very long, but berharap kalian bisa nangkep dan mengambil semua yang positif. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kita jumpa lagi di next video. Salam Finesia, bye bye. Oh ya, buat kalian yang ada request kayak comparison Taipei versus New Taipei, comparison biaya hidup, welcome juga. Aku bakal pengen buat sih. Oke, see you, bye bye. Digital Marketing Assistant Manager mau duduk. Lebay banget ah.